Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi value added atau EVA dan prediksi keuangan. Untuk materi akuntansi manajemen pada video ini itu lebih membahas mengenai EVA dan BMF. EVA itu adalah Economy Value Added, BMF itu adalah Base Management Value. Pada dasarnya, antara EVA dan BMF itu sama-sama merupakan suatu alat tolak ukur untuk menciptakan suatu pandangan bagi pemegang saham bahwa bagaimana sih investasi yang sudah dilakukan. Apakah perusahaan itu mampu mengembalikan atas modal yang diinvestasikan atau return on invest capital melebihi dari biaya modalnya. Jadi di sini untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Tujuan di sini dilihat dari pemegang saham. BMF itu dipandang lebih luas dibandingkan dengan EVA karena BMF itu menanamkan cara berpikir di mana setiap orang dalam organisasi itu belajar untuk mengutamakan keputusan berdasarkan pengertian bagaimana keputusan itu memberikan sumbangsih bagi nilai perusahaan. Di mana kalau EVA itu kan hanya dengan pertimbangan hitung-hitungan, tetapi kalau BMF itu dia mempertimbangkan mengenai perencanaan strategis, alokasi modal, anggaran operasi, pengukuran kinerja, kompensasi manajemen, komunikasi internal, komunikasi eksternal. BMF itu menjadi sebuah tolak ukur mengenai pertambahan nilai di mana dia lebih menggunakan pendekatan market value added atau nilai tambah pasar. Di sini merupakan selisih, jadi MFA itu merupakan selisih antara nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan modal yang diinvestasikan. Jadi MFA sama dengan nilai pasar dikurangi modal yang diinvestasikan. Nilai pasar di sini merupakan nilai yang ada di pasar modal. Jadi misalnya nilai pasar itu kan bisa naik bisa turun ya. Sedangkan modal yang diinvestasikan itu adalah uang yang pertama kali ditanam ketika investor itu menanamkan modal. Investor menyerahkan modal ke dalam perusahaan dengan harapan modalnya itu dapat produktif atau tumbuh berkembang. Nilai pasar mencerminkan keputusan pasar mengenai bagaimana seorang manajer sukses mengelola modal yang sudah dipercayakan kepadanya. Semakin besar MFA berarti perusahaan tersebut semakin baik. Tetapi ketika MFA negatif berarti nilai dari investasi yang dijalankan manajemen itu kurang baik. Atau dengan kata lain bahwa manajemen itu gagal mencapai dari tujuan untuk pemegang saham. Kelemahan dari MFA itu bisa dilihat di contoh kasus di sini ya. Misalkan suatu uang itu ini ya, sebuah perusahaan berdiri tahun 2000 dengan modal ekuitasnya adalah 100 juta. Perusahaan tidak memiliki utang. Dengan asumsi biaya modalnya adalah 2%, 12% dan tetap di tingkat tersebut, tetap di tingkat 12% selama 5 tahun kemudian. Maka MFA-nya itu berapa? Ketika 5 tahun kemudian itu nilai pasarnya adalah 140 juta. Nah, di sini berarti kalau kita mencari MFA itu kan tadi tinggal nilai pasar dikurangi dengan modal awal yang diinvestasikan. Maka 140 dikurangi 1 juta ketemunya adalah 40 juta. 40 juta inilah yang menjadi kekayaan bagi pemegang saham. Tetapi bila dianalisis berdasarkan tadi ya ada biaya ekuitas, maka misalkan ya 100 juta diinvestasikan ke perusahaan lain selama 5 tahun dengan risiko yang sebanding. Kemudian ada biaya ekuitas yang tadi sudah disebutkan di awal yaitu 12% selama 5 tahun ke depan, maka uang 100 juta tersebut akan menjadi tinggal 1 juta dikalikan 1,12%, maka hasilnya adalah 176.230. Nah, setelah itu dikurangi dengan 140 juta, maka ketemunya adalah sekitaran 36 jutaan ya. Nah, dari sini terlihat bahwa ketika diinvestasikan di perusahaan ternyata ada selisih sekitar 36 juta. Oleh karena itu, dari 36 juta ini maka menjadi sebuah kerugian karena
hilang ya. Kalau ditanamkan ke perusahaan lain ternyata dapatnya lebih besar, yaitu 176 juta. Tapi kalau ditanamkan di usaha sendiri ternyata hanya dapat 140 juta. Sehingga ada nilai yang hilang, yaitu sebesar 36 juta. Nah, dari hal tersebut ternyata tadi kan melihatnya dari sisi MFA ya. Ternyata dari sisi EVA itu nilainya menjadi berbeda. Karena di sini ada analisis yang berbeda. Nah, analisis dengan EVA, maka caranya itu adalah dengan cara seperti menghitung laporan laba rugi ya. Tetapi nanti di akhirnya di laba bersihnya itu dikurangi dengan biaya modal, di mana biaya modal itu dicari dari modal yang diinvestasikan kali biaya modalnya. Jadi di sini penjualan bersih dikurangi biaya operasi. Cara menghitung EVA ya, penjualan bersih dikurangi biaya operasi sama dengan laba bersih atau EBIT, yang kemudian dikurangi pajak, ketemu laba operasional bersih, yang kemudian dikurangi dengan biaya modal, ketemulah EVA. Keunggulan dari EVA yaitu dapat dihitung di tingkat divisi. Jika diketahui NOPT yang mengukur laba perusahaan yang diperoleh dari operasi berjalan, modal yang diinvestasikan, dan WACC-nya. Maka EVA secara teori dapat dihitung untuk setiap divisi, departemen, lini produk juga. Yang kedua keunggulannya adalah sebuah pengukuran aliran, bukan pengukuran saham. Karena EVA di sini mengukur laba yang terus-menerus tadi ya, yang dari awal sampai di akhirnya. Perbedaan pokok antara EVA dengan pengukuran laba konvensional yaitu di mana EVA itu lebih ke seperti pendekatan laba ekonomis, sedangkan yang konvensional itu seperti laba accounting. Hal ini dapat dikemukakan bahwa suatu bisnis itu penghasilannya harus mencukupi tidak hanya pada untuk membiayai biaya operasi, tetapi dia juga dapat membiayai biaya modal. Tanpa prospek laba ekonomis tidak akan ada penciptaan kekayaan bagi investor, di mana laba ekonomis menegaskan hubungan EVA terhadap kekayaan pemegang saham. Kondisi akhir yang dibutuhkan dari tolak ukur berdasarkan nilai. Jadi tadi ya ada biaya modalnya itu harus diperhitungkan kalau dalam EVA. Kalau dalam akuntansi kan tidak ada biaya modalnya, langsung di biaya operasi-operasi yang ada. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang prediksi keuangan. Di mana prediksi keuangan ini juga sangat berguna bagi pemegang saham ketika memutuskan apakah tetap melanjutkan investasi di perusahaan tersebut ataukah mengambil modalnya atau uang yang diinvestasikan. Hal ini juga berguna bagi pihak manajemen terkait dengan apakah memang perusahaannya itu layak untuk diteruskan atau tidak diteruskan. Karena dalam prediksi keuangan ini merupakan suatu evaluasi perusahaan yang perlu diprediksi suatu kemungkinan keadaan keuangan yang akan di masa yang akan datang yang semakin memburuk. Jadi di sini merupakan suatu pendekatan untuk melakukan analisis kebangkrutan ya. Di mana salah satu model yang cukup dikenal yaitu model dari Altham's Bankruptcy Prediction Mode atau Z-score. Nah, untuk pendekatan Z-score ini merupakan pendekatan analisis berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang kemudian dihitung berdasarkan pendekatan Z-score tadi. Nah, untuk jenis pendekatan Z-score itu ada pendekatan Z-score untuk perusahaan manufaktur yang go public, jadi yang sudah berbentuk PT, itu nanti prediksi kebangkrutannya dinyatakan dalam persamaan ZI sama dengan 1,2 kali X1, di mana X1 itu nanti apa ada di bawah, ditambah 1,4 kali X2, ditambah 3,3 kali X3, ditambah 0,6 kali X4, dan ditambah 1,0 kali X5. X1 sampai X5 ada keterangan di bawahnya. Ini semua datanya ada di laporan keuangan. Kemudian, setelah semua dihitung Z-score-nya, selanjutnya kita bisa melihat hasilnya dalam Z-score kode ya, Z-score nilai. Ketika nilainya itu kurang dari 1,81 berarti kemungkinan kebangkrutannya tinggi. Ketika lebih dari 2,99 kemungkinan kebangkrutannya rendah atau dalam kondisi aman. Kalau dalam kondisi antara 1,81 sampai 2,99 berarti dia dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu. Jadi kemungkinan bisa bangkrut, kemungkinan juga bisa bertahan. Nah, dari sini nanti perusahaan bisa menganalisis ketika dia dalam abu-abu atau dalam kondisi aman, maka langkah apa yang harus dilakukan. Tetapi ketika dalam kondisi kebangkrutan yang tinggi, maka sebaiknya ditutup karena memberikan kerugian bagi manajemen maupun pihak pemegang saham.
Selanjutnya yaitu tentang Z-score untuk perusahaan manufaktur yang tidak go public. Jadi tidak menjual modal atau tidak menjual saham ke pihak luar. Di sini sama ya, ada perkalian rumus ZI dari X1, X2, X3, X4 sampai X5 dengan perbedaannya yaitu pada X4 itu yang tadinya X4 pada perusahaan go public itu berupa saham yang diedarkan dibagi dengan nilai buku total hutang. Tapi kalau yang tidak go public itu bukan pada saham tetapi pada ekuitas dibagi dengan nilai buku total hutang. Nah, untuk nilai ZI-nya itu juga ZI-nya itu juga agak sedikit berbeda. Kalau tadi yang sebelumnya adalah 1,81, tapi kalau yang tidak go public itu kurang dari 1,23, lebih rendah ya. Itu dia kebangkrutannya tinggi. Tapi kalau di antara 1,23 sampai 2,99 itu dalam wilayah abu-abu. Kalau lebih dari 2,99 maka dia dalam kondisi yang aman. Selanjutnya yaitu pada Z-score untuk perusahaan non-manufaktur. Pada perusahaan non-manufaktur itu sama, tetap ada perhitungan ZI-nya, tetapi perbedaannya yaitu pada X5-nya tidak ada. Untuk X1, 2, 3, dan 4 itu ada. Hanya X5-nya yang tidak ada. Nah, untuk nilai ZI-nya itu juga agak sedikit berbeda, di mana ZI pada kondisi yang tidak aman atau distress itu pada kondisi kurang dari 1,22, lebih rendah lagi ya. Kemudian kalau dalam kondisi yang aman itu adalah lebih dari 2,9, zona aman. Kemudian yang ambigu atau abu-abu itu adalah di antara 1,22 sampai 2,9, itu dalam kondisi abu-abu. Dengan analisis dari Z-score ini, maka akan ada sebuah pengarahan atau sebuah tanda-tanda yang perlu dikenali oleh pemegang saham maupun manajemen ketika dalam kondisi yang aman, ketika dalam kondisi yang distress atau dalam kondisi abu-abu, maka pemegang saham maupun manajemen harus melakukan suatu tindakan. Misal memang itu harus menutup usahanya, itu memang yang terbaik karena ketika dipertahankan terus kemungkinan akan memberikan kerugian. Ketika dalam kondisi abu-abu maka itu perlu perbaikan. Nah, perbaikan apa yang harus dilakukan? Atau mungkin dari pemegang saham perlu melakukan suatu rapat dengan pihak manajemen untuk menuntut kebaikan bagi tujuan bersama, yaitu keselamatan bagi perusahaannya. Demikian materi tentang EVA dan prediksi keuangan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.